Anthony disambut bak pahlawan di Real Betis, diarak keliling kota, namanya dinyanyikan, sampai bikin nangis. Kisah baru Anthony bersama Real Betis dimulai dengan penuh emosi. Winger asal Brasil itu mendapat perlakuan istimewa dari klub barunya setelah resmi bergabung secara permanen. Anthony diarak keliling kota, disambut nyanyian fans di jalanan, hingga membuatnya meneteskan air mata. Pemain yang pernah membela Ajax Amsterdam tersebut juga dapat sebutan sebagai goat dari fans Real Betis. Sambutan luar biasa ini menjadi kontras tajam dengan kondisi yang baru saja dialami Anthony di Manchester United. Dalam 2 bulan terakhir, pemain berusia 26 tahun itu bahkan tidak diizinkan bergabung dengan tim utama. Ia terpaksa berlatih sendirian, terpisah dari rekan setimnya. Kini, Anthony kembali ke tempat yang ia sebut rumah, setelah tampil mengesankan saat masa pinjaman pada paruh kedua musim lalu. Ia akhirnya kembali ke Betis dengan status permanen senilai 21,65 juta pound. Proses transfer ini memang penuh drama, namun berakhir manis dengan kembalinya sang bintang ke Sevilla. Anthony resmi diperkenalkan Real Betis pada Selasa waktu setempat. Dalam acara tersebut, ia tidak mampu menyembunyikan rasa harunya. Suasana semakin emosional ketika fans Betis menyanyikan namanya di jalanan, bahkan ada yang menunggunya hingga larut malam. Saya menghabiskan lebih dari 40 hari di hotel. Itu sangat sulit, tetapi semua orang tahu saya ingin kembali ke Betis, ungkap Anthony dikutip dari Metro. Sekarang dengan lebih banyak waktu, kami punya banyak hal yang harus dilakukan dan dicapai. Saya sulit tidur setelah melihat begitu banyak dukungan dari para penggemar Betis. Ada orang-orang yang menunggu di rumah saya pukul 2 pagi, sambungnya. Kebahagiaan Anthony di Betis terasa begitu kontras jika dibandingkan dengan masa-masanya di Manchester United. Pemain yang didatangkan dari Ajax dengan harga fantastis 82 juta pound itu tersingkir dari skuad utama Ruben Amorim sepanjang musim panas lalu. Ia hanya bisa berlatih secara terpisah, tanpa kepastian masa depan. Anthony sendiri menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah memikirkan klub lain. Baginya, Real Betis adalah pilihan pertama sekaligus satu-satunya. Itulah alasan ia rela menunggu hingga hari terakhir bursa transfer untuk memastikan kepulangannya ke kota Sevilla. Saya selalu menegaskan bahwa satu-satunya pilihan saya adalah Betis. Ini adalah klub yang sangat saya sayangi. Itu selalu menjadi pilihan pertama saya. Dan itulah mengapa saya menunggu sampai hari terakhir. Katanya, ini kota yang saya cintai, dan saya sangat menantikan untuk mewakili semua penggemar di lapangan, tegas Anthony. Bye-bye, Manchester United umumkan kepergian Rasmus Højlund ke Napoli. Raksasa Premier League Manchester United resmi mengumumkan kepergian Rasmus Højlund ke klub Italia, Napoli, Selasa, tanggal 2 September tahun 2025, dini hari WIB. Højlund sempat digadang-gadang akan jadi mesin gol andalan United pasca kepergian Cristiano Ronaldo. Namun sayangnya ia tak bisa menjawab ekspektasi tersebut. Sejak direkrut dari Atalanta pada 2023 lalu, Højlund kesulitan menunjukkan ketajamannya secara konsisten. MU pun akhirnya tak lagi memasukkan namanya dalam rencana mereka mulai musim panas 2025 ini. Højlund sempat dikaitkan dengan sejumlah klub, salah satunya AC Milan. Namun ia kini akhirnya resmi berlabuh ke klub Italia lainnya, Napoli. Sebelumnya beredar kabar Manchester United melepas Rasmus Højlund dengan status pinjaman, namun ada klausul pembelian permanen. MU akhirnya mengkonfirmasikan bahwa kabar itu memang benar adanya. Striker Manchester United Rasmus Højlund telah bergabung dengan Napoli dengan status pinjaman selama musim 2025-2026, dengan syarat mendapatkan izin internasional dan registrasi. Rasmus telah menyetujui kepindahannya ke juara Serie A, di bawah asuhan Antonio Conte. Kami ingin mendoakan yang terbaik bagi Rasmus di musim mendatang, tulis United di laman resminya. Sementara itu pihak Napoli juga mengeluarkan pernyataan resmi terkait transfer Rasmus Højlund. Mereka menyatakan meminjam Højlund dari Manchester United dengan klausul pembelian permanen. Namun Napoli tak mengumumkan berapa biaya peminjaman sang striker. Demikian juga nominal pembelian permanennya dari Man United. SSC Napoli mengumumkan bahwa Rasmus Højlund bergabung dengan Napoli dari Manchester United Football Club dengan status pinjaman dan kewajiban pembelian. Man United rugi 2 triliun usai lepas Anthony dan Højlund di penutupan bursa transfer pemain.
Manchester United melakukan aksi cuci gudang besar-besaran di hari terakhir bursa transfer musim panas. Selasa, tanggal 2 September tahun 2025, dini hari WIB. Mereka akhirnya secara resmi melepas dua rekrutan termahal mereka dalam beberapa tahun terakhir, Anthony dan Rasmus Højlund. Namun, langkah perombakan skuad ini harus dibayar dengan sangat mahal oleh kubu Setan Merah. Total kerugian dari penjualan kedua pemain tersebut dilaporkan mencapai angka yang luar biasa fantastis, yakni 92 juta pound, atau setara dengan 2 triliun rupiah. Selain Højlund dan Anthony, beberapa pemain lain juga turut dilepas dari Old Trafford pada hari yang sama. Langkah masif ini merupakan bagian dari revolusi skuad yang tengah dibangun di bawah arahan manajer baru, Ruben Amorim. Kisah ini akan mengupas tuntas detail di balik kepergian para pemain mahal tersebut, kerugian besar yang harus diderita klub, dan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Kisah perjalanan karir Anthony di Manchester United akhirnya harus berakhir dengan status salah satu rekrutan terburuk dalam sejarah klub. Winger asal Brasil itu resmi dilepas secara permanen ke klub La Liga Spanyol, Real Betis. Man United harus menelan kerugian yang sangat besar dari proses penjualannya. Didatangkan dari Ajax pada tahun 2022 dengan harga 82 juta pound, ia kini hanya dijual kembali dengan harga awal 19 juta pound saja. Anthony memang sudah tidak masuk dalam rencana manajer Ruben Amorim sejak awal musim panas. Musim lalu, ia bahkan sudah dibuang dan menghabiskan masa peminjaman bersama Real Betis. Berbeda dengan Anthony yang memang sudah masuk dalam bomb squad, alias para pemain yang terpinggirkan, Rasmus Højlund sebenarnya masih memiliki keinginan untuk bertahan. Ia sempat berharap bisa berjuang untuk memperebutkan tempatnya di tim utama. Namun, kedatangan striker baru, Benjamin Sesko, yang direkrut seharga 74 juta pound seolah menjadi pertanda akhir baginya. Højlund pun akhirnya menerima kenyataan bahwa karirnya di Old Trafford telah usai setelah berulang kali tidak masuk skuad. Aktivitas transfer Manchester United di hari terakhir bursa tidak hanya soal Højlund dan Anthony. Tercatat ada 3 pemain lain yang juga resmi dilepas ke klub lain untuk mendapatkan menit bermain. Jadon Sancho akhirnya mencapai kesepakatan untuk pindah ke Aston Villa. Sementara itu, 2 pemain muda potensial, Harry Amas dan Ethan Ennis, masing-masing dipinjamkan ke Sheffield Wednesday dan Fleetwood Town. Di sisi lain, 1 pemain yang sempat meminta untuk dipinjamkan justru gagal hengkang dari Old Trafford. Gelandang muda berbakat, Kobbie Mainoo, dipastikan akan tetap bertahan di dalam skuad musim ini. Mantan pemain timnas Inggris, Stephen Warnock, mengakui bahwa kerugian finansial yang dialami oleh Manchester United sangatlah besar. Namun, ia meminta para penggemar untuk bisa melihat gambaran yang lebih besar dari perombakan ini. Menurutnya, para penggemar juga harus melihat kualitas dari para pemain baru yang berhasil didatangkan oleh klub. Ia secara khusus mengaku menyukai rekrutan anyar di lini serang, Bryan Mbeumo. Dengan kesepakatan untuk Anthony dan Højlund, Anda hanya bisa melihat uang yang hilang dari mereka. Tapi kemudian lihatlah pemain yang mereka beli. Saya suka Mbeumo, saya pikir dia pemain bagus. Secara keseluruhan ini terlihat oke untuk United, ujar Warnock kepada BBC Radio 5 Live.